Oke, so welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan sesuai dengan janji kakak di video sebelumnya, sekarang kakak akan membahas tentang THT atau telinga hidung tenggorokan. Itu ya kepanjangan THT ya. Jadi telinga hidung tenggorokan kakak pun juga baru tahu sebenarnya karena kakak baru belajar juga. Jadi di sini kakak akan jelaskan apa saja sih yang diperiksa pada saat THT serta bagian-bagian mana yang akan mempengaruhi nilai kalian apabila kalian ibaratnya tidak teliti ya untuk merawat diri kalian, sehingga itu mengakibatkan nilai kalian malah turun gitu. Nah, sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan kedinasan. Jangan lupa juga bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri pada saat tes psikotes, kalian bisa beli buku kakak. Pemesanan bisa melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara dan dapatkan nanti buku psikotes yang terdiri dari soal serta pembahasan. Di sana ada pengalaman kakak, tips dan trik, dan juga tata cara menggambar serta contoh menggambarnya. Nah, di sana sudah lengkap pokoknya. Silakan aja, stok terbatas dan jangan sampai kehabisan tentunya. Baik, di sini kakak akan jelaskan, yaitu yang pertama di sini dijelaskan mengenai fungsi ya. Jadi THT itu memiliki fungsi penting sebagai pendengar, sebagai pernapasan atau mencium aroma, berbicara serta menelan makanan dan minuman. Nah, jadi saat ada gangguan yang berkaitan dengan ketiga bagian tersebut, dianjurkan untuk menemui dokter spesialis THT. Tentunya pada saat tes kesehatan, apabila kalian ada gangguan pada tiga hal tersebut, jangan harap kalian bisa menjadi taruna. Ya, lucu saja sih kalau misalnya, mohon maaf nih, ketika kalian menjadi taruna, dimana setelah lulus kalian bekerja dengan penuh integritas ya, salah satu bagian, entah itu telinga, hidung, ataupun juga tenggorokan ternyata memiliki gangguan. Nah, itu sangat fatal dan sangat berbahaya untuk kalian sendiri ya, bukan untuk kita, tapi untuk kalian sendiri terlebih dahulu. Itu sangat berbahaya. Nah, jadi di sini gangguan telinga yang biasanya ditangani pada saat THT ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu gangguan keseimbangan. Nah, salah satu penyebab dari gangguan sistem keseimbangan ini adalah labirinthitis. Nah, ini terjadi akibat adanya infeksi atau peradangan pada telinga bagian dalam. Nah, kondisi saat ini menyebabkan penderitanya mengalami pusing berputar. Nah, pada saat kalian membersihkan telinga, itu harus berhati-hati. Kalau bisa pakai bagian yang tentunya lembut serta tidak membuat dalam telinga kalian itu terjadi goresan atau luka. Nah, disarankan nih untuk kalian sebelum kalian tes ya, kakak harap kalian sudah membersihkan juga telinga kalian gitu. Jangan sampai pada saat tes di center telinga kalian ternyata ada kotoran. Nah, itu sih kalian namanya kurang persiapan sih menurut kakak ya. Baik, jadi kemudian yang kedua itu ada infeksi telinga. Nah, infeksi telinga ini ketika kuman masuk dan menginfeksi telinga kalian. Nah, jadi seperti yang kakak sampaikan, kalau bisa kalian seminggu, entah itu 3 kali atau 2 kali, kalian bersihin lah telinga kalian. Kalau misalnya setiap hari juga tidak dianjurkan karena berbahaya ya, karena saking seringnya telinga kalian mendapatkan gesekan, itu juga mengakibatkan luka dan menipisnya lapisan kulit pada telinga kalian. Nah, itu juga berbahaya. Kemudian yang ketiga, kalian mungkin pernah mendengar masuk ke ruangan ya. Jadi kalian tuh seperti disuruh masuk ke ruangan kapsul dan dites pendengaran kalian. Nah, di sini pun juga akan dilihat apakah kalian ada gangguan pendengaran atau tuli. Nah, pada saat di kapsul tersebut, di sana adalah kedap suara. Kalian hanya bisa mendengarkan suara nanti yang akan di-play oleh panitia atau pemeriksa, dan kalian akan disuruh menekan tombol apabila kalian mendengar suara. Nah, apabila kalian tidak mendengar suara apapun dan kalian tidak menekan tombol, ya otomatis ada gangguan pendengaran atau kalian bisa disebut juga tuli. Nah, ini juga bisa terjadi akibat adanya kelainan konduktif, yaitu melibatkan telinga bagian luar serta tengah, ataupun juga sensori neural. Nah, jadi melibatkan telinga bagian dalam, ataupun juga kombinasi keduanya antara konduktif serta sensori neural. Nah, seperti itu.
Penyebab ini karena yang pertama faktor usia. Nah, kalian kan masih muda-muda ya, kakak harap kalian tidak ada gangguan pendengaran ataupun tuli. Kemudian yang kedua ada kotoran telinga yang menumpuk. Nah, ini yang kakak tekankan dari tadi. Makanya dari sekarang nih, yang kalian yang sudah menonton video ini, silahkan bersihkan telinga kalian pakai cotton bud ya, karena cotton bud itu lembut dan mengurangi daya gesek agar tidak melukai kulit telinga kalian. Kemudian itu mengenai telinga. Kemudian lanjut kita ke hidung ya, baru TH, telinga hidung. Nah, sekarang ke hidung. Jadi untuk hidung itu ada beberapa gangguan ya yang akan dinilai. Yang pertama yaitu ada sinusitis. Nah, sinusitis ini mungkin kalian bisa sering dengar sinus ya, ataupun juga polip, ataupun peradangan atau kebengkakan pada hidung. Nah ini terjadi pada jaringan rongga sinus kalian masing-masing. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan, yang pertama itu ada flu, kemudian ada rinitis, ada alergi, ada polip, ada kelainan bentuk sekat hidung atau yang sering disebut dengan defisiasi septum. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sinusitis ringan itu dapat diatasi, otomatis kalian bisa ditoleransi. Mungkin kalau kalian sudah membaca buku yang kakak buat di buku si pencatat, kalian sudah mengerti apa yang kakak jelaskan di sini ya. Jadi apabila kalian memiliki sinus ringan ataupun juga sinus yang masih bisa ditoleransi, otomatis kalian masih bisa untuk ke tahap selanjutnya. Tapi apabila kalian memiliki sinusitis yang berat, nah itu bisa menjadi faktor penilaian atau hal yang bisa membuat kalian gugur di tahap kesehatan. Kemudian kalau alergi, misal hidung kalian alergi, itu nggak masalah sih, masih bisa ditoleransi. Kemudian ini yang juga berbahaya apabila kalian mengalami gangguan penciuman. Nah, biasanya yang kita dengar COVID-19 itu bisa menyebabkan kita tidak bisa merasakan rasa di lidah serta tidak bisa mencium bau-bauan. Nah, hati-hati nih bagi kalian apabila jangan sampai. Nah, ini juga kakak akan jelaskan gangguan penciuman ini mengakibatkan ya seseorang kehilangan kemampuan dalam mencium aroma. Kemudian ada banyak kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami hal ini, antara lain pertama karena adanya cedera kepala. Nah, itu kaitannya dengan saraf ya. Kemudian kalian pilek. Coba kalian pilek, apakah kalian bisa mencium bau? Ya tentu tidak. Kemudian ada juga kerusakan saraf penciuman, ada polip hidung dan efek obat. Nah, itu ada beberapa hal yang membuat kalian mendapatkan gangguan penciuman. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tenggorokan, THT ya. Jadi telinga, hidung, tenggorokan. Nah, tenggorokan ini ada beberapa hal yang akan diperiksa, yaitu 4 penyebab. Kalian bisa gugur dan tentu akan diperiksa ya. Yang pertama yaitu laringitis. Laringitis itu adalah pembengkakan pada dinding organ laring atau kotak suara di tenggorokan kalian. Nah, apabila ini ditemukan, tentu dapat mengakibatkan fatal. Kemudian yang kedua adalah kanker nasofaring. Nah, kanker ini terbentuk dari jaringan dinding belakang, hidung, serta tenggorokan. Nah, beberapa faktor risiko yang dapat terkena kanker nasofaring ini adalah riwayat keluarga atau keturunan. Kemudian ada infeksi virus berupa Epstein-Barr. Dan yang terakhir, kalian sering merokok dan mengkonsumsi alkohol, hati-hati ya. Bisa jadi kalian dicegat di sini dan kalian tidak lolos jadi taruna nanti. Nah, kemudian yang ketiga ada difteri ya. Difteri itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, gejalanya berupa sakit tenggorokan, kemudian bengkak leher atau gondok tuh ya, kemudian demam serta lemas. Dan yang terakhir adalah radang amandel atau tonsilitis. Nah, radang amandel ini terjadi ketika amandel atau benjolan jaringan di kedua bagian sisi belakang tenggorokan mengalami pembengkakan akibat infeksi virus ataupun bakteri. Nah, jadi itu beberapa hal yang akan dicek pada kalian, apakah salah satunya ada di kalian. Nah, tentu itu menjadi PR yang sangat besar untuk kalian, bagaimana cara menangani apa yang kakak sebutkan tadi. Nah, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan pada saat tes THT. Jadi otomatis untuk bagian atas sudah kakak jelaskan semua. Dan apabila kalian belum menonton video sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi di video ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kalian ilmu-ilmu lainnya tentunya, dan referensi-referensi lainnya tentang tes kesehatan nanti. Semoga video ini selesai sampai
kalian sebelum tes agar kalian lebih mempersiapkan diri. Jangan lupa tips dan trik yang kakak berikan silahkan dilakukan dan dipersiapkan lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah support channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @taruna_indonesia_tv dan subscribe channel ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Bye bye. Peace.